Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Namaku Cynthia. Usia pernikahanku dengan Charles sudah 15 tahun. Jika ada orang yang bertanya padaku, apa arti rumah tangga yang bahagia? Mungkin jawabanku sederhana. Bukan rumah besar, bukan mobil mewah, bukan pula rekening yang penuh angka-angka. Bagiku, rumah tangga bahagia adalah ketika setiap pagi aku bisa melihat wajah suamiku tersenyum. Ketika aku mendengar tawa anak-anakku. Dan ketika hatiku selalu merasa cukup meski kami hidup dalam kesederhanaan. Aku dan Charles tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Yogyakarta. Rumah ini bukan rumah besar, hanya berdinding cat krem yang mulai kusam dimakan waktu, dengan teras kecil di depannya. Di teras itu ada 2 kursi kayu yang sering kami pakai untuk duduk sore-sore sambil menikmati teh hangat. Di samping rumah, ada sedikit lahan yang kutanami cabai, tomat, dan beberapa tanaman bunga yang menambah warna. Mungkin bagi orang lain rumah ini terlalu sederhana, tapi bagiku rumah ini penuh cinta. Pagi di rumah kami selalu ramai dengan aktivitas. Anak pertamaku, Nadia, berusia 14 tahun, seorang gadis yang cerdas dan rajin membaca. Nadia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan buku-buku. Ia anak yang tenang, jarang membantah, meski kadang terlalu serius untuk seusianya. Sedangkan anak keduaku, Reno, berusia 9 tahun, sangat berbeda. Reno adalah anak yang ceria, nakal, penuh energi. Ia selalu berlari ke sana kemari, seolah-olah dunia adalah lapangan bola baginya. Charles, suamiku, adalah pria yang selama ini ku kenal sebagai pria sederhana. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah toko material. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari kami. Ia tidak pernah mengeluh meski harus bekerja dari pagi hingga sore. Bahkan sepulang kerja, ia masih sempat bermain dengan anak-anak. Yang membuatku jatuh cinta padanya sejak dulu adalah ketulusannya. Charles bukan pria yang banyak bicara, tapi ia selalu bisa membuatku merasa aman. Aku masih ingat jelas ketika pertama kali aku bertemu Charles, 15 tahun lalu. Saat itu aku bekerja di sebuah warung makan milik bibiku. Charles sering datang ke sana, duduk di pojok, memesan nasi goreng, lalu pulang dengan senyum ramah. Aku tidak tahu bahwa dari senyum sederhana itu, hidupku akan berubah. Charles melamarku dengan cara yang tidak mewah, hanya dengan cincin perak sederhana dan janji bahwa ia akan menjagaku seumur hidupnya. Dan aku menerimanya tanpa ragu. Kini, setelah 15 tahun, janji itu masih ia tepati. Charles memang bukan pria yang bisa membelikan kalung emas atau membawaku liburan ke luar negeri, tapi ia adalah pria yang selalu pulang tepat waktu, pria yang tidak pernah meninggikan suara padaku, pria yang selalu menggenggam tanganku ketika aku merasa lelah. Bukankah itu lebih berharga dari apapun? Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal. Jam dinding di dapur menunjukkan pukul 5. Aku menyalakan kompor, menanak nasi, dan menyiapkan lauk sederhana, telur dadar dan sayur bayam. Sementara itu, Charles masih terlelap di kamar, begitu juga anak-anak. Aku selalu menikmati momen pagi ini, ketika udara masih sejuk, suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, dan aroma kopi hitam mulai memenuhi ruangan. Setelah sarapan siap, aku membangunkan anak-anak. Nadia, bangun. Sayang, nanti terlambat sekolah, ucapku sambil mengetuk pintu kamarnya. Dari dalam terdengar suara lirih. Ya, Bu. Sebentar lagi. Sedangkan Reno, seperti biasa, lebih susah dibangunkan. Aku harus mengguncang tubuhnya pelan. Reno, ayo bangun. Nanti terlambat. Ia membuka mata setengah sadar, lalu berkata, Bu, 5 menit lagi ya. Aku tersenyum geli. Anak ini memang selalu begitu. Tak lama, Charles keluar dari kamar dengan rambut sedikit berantakan. Selamat pagi, sayang, sapanya sambil tersenyum. Ia lalu mendekat dan mencium keningku. Pagi. Kopinya sudah siap, jawabku sambil menuangkan kopi hitam ke cangkir favoritnya. Charles duduk di meja makan, menghela napas sebentar, lalu menatapku.
Kamu kelihatan capek. Semalam susah tidur lagi. Aku mengangguk kecil. Iya, mungkin karena kepikiran tagihan sekolah Nadia bulan depan. Charles menggenggam tanganku. Jangan khawatir. Semua akan beres. Kita selalu bisa melewatinya, kan? Aku mengangguk. Meski dalam hati tetap ada rasa khawatir. Tapi entah kenapa, setiap Charles berkata begitu, hatiku jadi tenang. Sejujurnya, kehidupan kami tidaklah mudah. Dengan gaji Charles, kami harus benar-benar pandai mengatur. Aku membantu sedikit dengan berjualan kue basah di depan rumah, kadang juga menerima pesanan nasi kotak. Tidak banyak, tapi lumayan untuk menambah uang jajan anak-anak. Aku tidak pernah menuntut lebih dari Charles. Aku tahu betul bagaimana ia berjuang. Bahkan saat hujan deras, ia tetap pergi bekerja dengan motor tuanya yang sudah beberapa kali mogok. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Namun, meski kami hidup sederhana, aku tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Charles selalu ada untuk kami. Setiap kali aku sakit, ia akan sibuk menyiapkan makanan atau mengurus anak-anak. Setiap kali anak-anak mendapat nilai bagus, ia akan tersenyum bangga. Hal-hal kecil seperti itu yang membuatku bersyukur menikah dengannya. Tetapi, ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Charles jarang sekali bercerita tentang masa lalunya. Aku tahu ia berasal dari Jakarta, tapi ia jarang menyinggung keluarganya. Setiap kali kutanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Itu tidak penting. Yang penting adalah kita di sini, sekarang." Awalnya aku tidak terlalu peduli. Tapi semakin lama, aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah seharian sibuk, sore adalah waktu favorit kami. Aku biasanya duduk di teras bersama Charles, sementara anak-anak bermain di halaman. Sore itu, aku menyeduh teh hangat dan duduk di sampingnya. Angin sepo-sepo berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. "Capek, ya?" tanyaku sambil memperhatikan wajahnya yang tampak lelah. "Lumayan," jawabnya. "Tapi melihat kalian, capeknya hilang." Aku tersenyum. "Kamu selalu bisa bikin aku tenang." Charles hanya tertawa kecil, lalu menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ada sorot mata yang sulit kuartikan. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan. Aku hampir bertanya, tapi memilih diam. Di dalam hatiku, selalu ada rasa ingin tahu tentang siapa sebenarnya Charles. Mengapa ia tidak pernah mengajak kami ke rumah orang tuanya di Jakarta? Mengapa ia seperti menutup rapat masa lalunya? Namun aku selalu menahan diri. Bukankah yang terpenting adalah kebahagiaan kami sekarang? Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang tamu sambil melipat baju. Charles keluar dari kamar dengan wajah serius. Ia menerima telepon beberapa menit sebelumnya, dan sejak itu sikapnya berubah. "Ada apa?" tanyaku pelan. Charles menggeleng. "Tidak apa-apa, hanya urusan kerja." Aku menatapnya lekat-lekat. Aku tahu ia berbohong, tapi aku tidak ingin memaksanya. Kalau suatu hari kamu punya sesuatu yang ingin diceritakan, aku akan selalu siap mendengar, ucapku pelan. Charles tersenyum samar, lalu mendekat dan meraih tanganku. Aku tahu. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena punya suami yang penuh kasih, tapi juga dihantui pertanyaan. Siapa sebenarnya Charles? Sudah lebih dari 15 tahun aku hidup bersama Charles, dan selama itu pula aku merasa mengenalnya luar dalam. Aku tahu bagaimana ia tertawa, bagaimana ia marah, bagaimana ia menatapku ketika aku kesal, bahkan aku hafal gerakan kecilnya ketika ia sedang gugup. Namun beberapa bulan terakhir, aku mulai merasakan ada yang berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi tanda-tanda kecil yang membuatku bertanya-tanya. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian di halaman samping ketika suara dering ponsel Charles terdengar dari ruang tamu. Biasanya, ponselnya jarang berbunyi kecuali dari teman kerja atau anak-anak yang meminjam. Tapi kali ini terdengar berbeda. Aku sempat melongok dari jendela. Charles mengangkat telepon itu dengan wajah yang tidak biasa.
Ekspresinya tegang, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang sangat penting. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, suaranya diturunkan seolah takut terdengar olehku. Aku berusaha tidak curiga, tapi naluri seorang istri sulit dibohongi. Ada sesuatu dalam cara ia bicara. Kalimatnya singkat, berhati-hati, dan ketika matanya sekilas bertemu denganku, ia segera membalikkan badan. Setelah menutup telepon, ia masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Hatiku mengeras. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena selama ini kami jarang punya rahasia. Aku ingin bertanya, tapi lidahku terasa keluh. Beberapa hari setelahnya, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip lewat jendela. Seorang pria paruh baya turun dari motornya. Ia mengenakan kemeja rapi, celana panjang, dan sepatu yang tampak mahal. Tidak seperti orang-orang di sekitar kami yang biasanya berpakaian sederhana. Pria itu menoleh ke kiri dan kanan, lalu berjalan ke pintu rumah. Aku membuka pintu sambil tersenyum sopan. "Selamat siang, Bu. Apa ini rumahnya Bapak Charles?" tanyanya. Aku agak kaget. Tidak banyak orang asing mencari Charles. "Ya, betul. Ada perlu apa ya, Pak?" Pria itu tampak ragu. "Saya, teman lama beliau. Bisa ketemu sebentar?" Aku hendak mempersilakan masuk, tapi Charles tiba-tiba muncul dari belakangku. "Saya yang dicari," katanya cepat. Nada suaranya dingin, tidak seperti biasanya. Mereka berdua lalu bicara di luar rumah. Aku hanya bisa melihat dari jendela. Wajah pria itu serius, sementara Charles berkali-kali menggelengkan kepala. Setelah sekitar 10 menit, pria itu pamit dengan wajah kecewa. Ketika Charles masuk, aku mencoba bertanya, "Siapa tadi?" Charles menatapku singkat, lalu menjawab, "Teman lama. Tidak penting." Jawaban itu menancap di dadaku. Ada yang ia sembunyikan. Aku bisa merasakannya. Sejak kejadian itu, Charles semakin sering terlihat melamun. Pulang kerja, ia duduk di teras dengan tatapan kosong. Ketika kutanya apa yang ia pikirkan, ia hanya menjawab, "Capek aja, sayang." Malam hari, ia kadang menerima telepon di luar rumah, berbicara dengan suara rendah. Jika aku mendekat, ia buru-buru mengakhiri panggilan itu. Aku mulai gelisah. Bukankah selama ini Charles tidak pernah seperti ini? Aku ingin sekali menanyakan langsung. Aku ingin berkata, "Charles, ada apa sebenarnya? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Tapi setiap kali aku melihat wajahnya, aku takut. Takut ia marah. Takut ia merasa aku tidak percaya padanya. Takut ia menyembunyikan sesuatu yang mungkin akan melukai hatiku. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku mencoba membuka percakapan. "Kamu kelihatan berbeda belakangan ini," kataku pelan. Charles menoleh, tersenyum samar. "Berbeda gimana? Kamu sering melamun. Sering dapat telepon. Ada yang kamu pikirkan, kan?" Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Hanya urusan kerja. Kamu tidak perlu khawatir." Jawaban yang sama, singkat, menutup, dan membuatku semakin penasaran. Hari-hari berikutnya aku menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikiranku selalu dipenuhi tanda tanya. Saat aku menyiapkan sarapan, saat aku menjemput Reno dari sekolah, bahkan saat aku berjualan kue di depan rumah, pikiranku tidak pernah lepas dari Charles. Aku bahkan sempat berpikir buruk. Bagaimana kalau ia punya wanita lain? Bagaimana kalau ia menyembunyikan sesuatu yang akan menghancurkan keluarga kami? Tapi setiap kali melihat caranya memandangku, caranya bercanda dengan anak-anak, aku merasa diriku jahat karena sempat berpikir begitu. Charles terlalu tulus untuk melakukan hal itu. Lalu, apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Suatu malam, aku sedang membereskan baju-baju di lemari ketika tanpa sengaja kutemukan sebuah kotak kecil di laci bawah. Kotak itu tersembunyi di balik tumpukan kertas dan map. Aku membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah jam tangan mewah, terlihat mahal, jelas bukan sesuatu yang bisa Charles beli dengan gajinya sekarang.
Ada juga beberapa kartu nama dengan nama asing yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tanganku bergetar. Aku menutup kotak itu dengan cepat, takut ketahuan. Saat itulah pintu kamar terbuka, dan Charles berdiri di sana. Tatapannya langsung tertuju pada kotak di tanganku. Aku panik, mencoba menyembunyikannya. Aku cuma beres-beres. Wajah Charles berubah tegang. Ia mengambil kotak itu dariku, lalu menaruhnya kembali ke dalam laci. Jangan pernah membuka ini lagi, katanya dengan suara datar. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun pernikahan kami, aku merasa benar-benar asing dengan suamiku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandang wajah Charles yang terlelap di sampingku, dan pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Siapa sebenarnya dia? Apa yang ia sembunyikan? Kenapa ada jam tangan semahal itu di rumah kami? Kenapa ia tampak takut aku tahu sesuatu? Aku menggenggam tangannya pelan, mencoba mengingat semua kebaikan yang ia lakukan. Mungkin, aku berpikir, Charles punya alasan. Tapi sampai kapan aku harus menunggu untuk tahu kebenarannya? Aku menutup mataku dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Dan aku tidak tahu apakah aku siap mendengarnya. Satu hal yang pasti, kehidupan sederhana kami sebentar lagi akan berubah. Aku selalu percaya, setiap rumah tangga punya rahasia kecil. Ada suami yang menyembunyikan rokoknya di laci, ada istri yang menutupi belanja diam-diam dari suaminya, atau hal-hal sepele lain yang dianggap tidak penting untuk dibicarakan. Tapi aku tidak pernah menyangka, rahasia yang disimpan Charles begitu besar, begitu rumit, hingga aku merasa seperti sedang hidup dalam sebuah cerita yang bukan milikku. Malam itu, hujan turun deras di luar. Angin kencang membuat jendela bergetar. Aku duduk di ruang tamu, melipat pakaian sambil mendengarkan suara tetes air hujan. Charles belum pulang, padahal biasanya ia tidak pernah terlambat lebih dari jam 9 malam. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lebih sedikit ketika akhirnya kudengar suara motor tuanya berhenti di depan rumah. Pintu dibuka perlahan, dan ia masuk dengan wajah basah kuyup. "Kamu kenapa lama sekali?" tanyaku cemas, sambil mengambil handuk untuknya. Charles tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dalam-dalam, seperti ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Setelah mengeringkan rambutnya, ia duduk di sofa dengan wajah muram. "Ada yang harus aku ceritakan," katanya akhirnya. Jantungku berdetak lebih cepat. "Tentang apa?" Charles menarik napas panjang, lalu berkata, "Tentang siapa aku sebenarnya." Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri. Ia mulai bercerita dengan suara rendah, tapi jelas. "Aku bukanlah orang sederhana seperti yang kamu kenal selama ini, Cynthia. Aku lahir di Jakarta, dari keluarga yang sangat kaya. Ayahku seorang pengusaha besar yang punya beberapa perusahaan. Ibuku seorang wanita yang terbiasa hidup mewah. Dan aku adalah anak mereka." Kata-kata itu menamparku begitu keras. Aku hampir tidak percaya. "Kamu bercanda, kan?" tanyaku dengan suara bergetar. Charles menggeleng. "Tidak. Semua yang kukatakan benar." Aku menatapnya dengan bingung. "Tapi, kalau begitu kenapa kamu hidup seperti ini? Kenapa kamu tidak pernah bercerita? Kenapa kamu memilih tinggal di rumah sederhana ini bersamaku?" Ia terdiam sejenak, lalu menunduk. "Karena aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kekayaan itu. Aku tidak ingin dicintai hanya karena harta. Aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya. Dan aku menemukannya padamu." Aku terdiam. Hatiku campur aduk, antara terkejut, bingung, dan entah apa lagi. Charles melanjutkan, "Ketika aku memutuskan meninggalkan Jakarta, aku sudah siap untuk hidup sederhana. Aku tidak membawa apa-apa selain beberapa pakaian. Ayahku marah besar. Ia menganggapku bodoh karena meninggalkan semua yang telah ia bangun. Ibuku kecewa karena aku menolak warisan keluarga. Hanya adikku, Maya, yang masih mencoba menghubungiku sesekali." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu,
Kenapa kamu tidak pernah cerita padaku, bahkan setelah kita menikah? Karena aku takut, jawabnya jujur. Takut kamu melihatku berbeda. Takut kamu merasa tidak pantas. Takut kamu merasa cintaku tidak tulus. Hatiku mencelos. Semua rasa penasaran yang menumpuk akhirnya terjawab, tapi justru menimbulkan luka baru. Charles, aku mencintaimu bukan karena harta. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, kataku pelan. Ia menggenggam tanganku erat. Itulah yang membuatku semakin yakin memilihmu. Aku akhirnya menanyakan hal-hal yang sempat membuatku gelisah. Siapa orang yang datang tempo hari ke rumah? Dia salah satu orang kepercayaan ayahku, jawab Charles. Ia datang untuk membujukku kembali ke Jakarta, membantu mengurus perusahaan. Tapi aku menolak. Dan kotak di laci? Jam tangan mahal itu. Itu hadiah ulang tahunku dari ayah, bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah memakainya karena tidak ingin mengingat kehidupan lamaku. Aku menyimpannya hanya sebagai kenangan. Aku menarik napas panjang. Semua potongan puzzle mulai tersusun. Rasa curiga, rasa gelisah, akhirnya menemukan jawabannya. Tapi entah kenapa, hatiku tetap merasa berat. Malam itu kami berbicara lama sekali. Aku mendengarkan setiap kata Charles dengan hati yang masih gamang. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya ia jujur. Tidak ada lagi rahasia yang membayang-bayangi. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut dunia yang ia tinggalkan akan menyeret kami masuk. Kalau suatu hari keluargamu memintamu kembali, apa kamu akan pergi? Tanyaku hati-hati. Charles menatapku, lalu berkata mantap. Tidak. Aku memilihmu. Aku memilih anak-anak kita. Aku memilih hidup sederhana ini. Itu keputusan yang tidak akan kusesali. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakini kata-katanya. Tapi jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Dunia itu tidak akan tinggal diam. Cepat atau lambat, ia akan mencarimu kembali. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat. Rasanya seperti mimpi. Bagaimana bisa selama ini aku hidup dengan pria yang ternyata menyembunyikan identitas sebesar itu? Ketika aku menyiapkan sarapan, Charles mendekat dan memelukku dari belakang. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku tahu ini berat untukmu. Aku tersenyum samar. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Ia mengangguk. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa cintaku padamu tidak pernah berubah. Aku mencoba menatapnya dengan mata yang jernih. Aku percaya padamu. Tapi aku juga takut, Charles. Dunia yang kamu tinggalkan itu terlalu besar untuk kita. Charles hanya terdiam, memandangku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Aku memutuskan belum menceritakan hal ini kepada Nadia dan Reno. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami. Tapi aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponsel Charles yang semakin sering berdering, surat-surat misterius yang kadang datang, bahkan beberapa kali ada mobil asing yang berhenti di ujung jalan rumah kami. Aku tidak ingin anak-anak merasa terganggu. Bagi mereka, ayahnya adalah sosok yang selalu ada, sosok sederhana yang mengajarkan nilai kejujuran dan kerja keras. Aku takut semua itu akan runtuh jika mereka tahu kenyataannya. Beberapa hari setelah pengakuan Charles, sebuah surat datang. Tidak biasa, karena amplopnya tebal dan berlogo perusahaan yang tampak megah. Charles membukanya dengan wajah tegang. Apa itu? Tanyaku. Undangan dari ayahku, jawabnya singkat. Ia ingin kita sekeluarga datang ke Jakarta. Hatiku berdegup kencang. Inilah yang paling kutakuti. Dunia Charles yang dulu akhirnya benar-benar mengetuk pintu kami. Malam itu aku termenung di teras, memandang bintang-bintang yang samar di balik awan. 15 tahun aku hidup dengan Charles dalam kesederhanaan. Dan kini, hanya dengan satu surat, semuanya terasa akan berubah. Aku tidak tahu apa yang menanti di Jakarta. Aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi keluarga kaya yang selama ini bahkan tidak kukenal. Satu hal yang ku tahu, perjalananku bersama Charles baru saja memasuki babak baru. Seumur hidupku,
Aku tidak pernah membayangkan akan melangkahkan kaki ke sebuah rumah besar di Jakarta, apalagi sebagai tamu istimewa. Bagiku, Jakarta hanya kota yang ramai, penuh gedung tinggi, macet, dan hiruk-pikuk. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ternyata, di kota itulah akar kehidupan suamiku sebenarnya berada. Surat undangan dari ayah Charles itu terus terngiang di kepalaku. Aku ingin menolak, ingin tetap hidup tenang di Yogyakarta tanpa terseret ke masa lalu yang ia tinggalkan. Tapi Charles memintaku dengan sungguh-sungguh. Mereka keluargaku, Cynthia. Aku tidak bisa selamanya lari, katanya pada suatu malam. Aku ingin kamu dan anak-anak mengenal mereka. Apapun yang terjadi nanti, aku ingin kita menghadapinya bersama. Aku mengangguk pelan, meski hatiku bergetar. Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Bagaimana jika mereka menilai aku rendah? Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, yang sehari-hari berjualan kue untuk menambah penghasilan keluarga. Bagaimana mungkin aku bisa berjalan sejajar dengan orang-orang yang terbiasa hidup dalam kemewahan? Kami berangkat ke Jakarta dengan kereta malam. Nadia tampak antusias, matanya berbinar ketika melihat stasiun besar dan orang-orang berlarian dengan koper. Reno, seperti biasa, lebih sibuk bertanya ini itu. Bu, nanti rumah kakek besar ya? Ada kolam renangnya? Tanyanya dengan polos. Aku hanya tersenyum. Entahlah, nak, kita lihat nanti. Charles duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Aku tahu ia mencoba menyalurkan keberanian lewat genggaman itu, tapi aku juga tahu, hatinya sama bergetarnya denganku. Perjalanan terasa panjang. Aku memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Rasanya seperti aku sedang meninggalkan dunia lamaku dan masuk ke dunia baru yang asing. Pagi hari kami tiba di stasiun Gambir. Udara Jakarta langsung menyergap, panas, ramai, penuh klakson mobil. Berbeda sekali dengan udara sejuk Yogyakarta. Sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu di depan. Sopirnya turun, membukakan pintu untuk kami. Aku merasa canggung. Seumur hidup, aku tidak pernah dijemput mobil semewah itu. Selamat datang, Tuan Charles, sapa sopir itu dengan hormat. Aku menoleh pada Charles, yang hanya mengangguk tenang. Seolah ia kembali ke dirinya yang dulu, seorang pewaris keluarga kaya, bukan lagi suami sederhana yang kukenal sehari-hari. Anak-anak tampak kagum. Bu, mobilnya kayak di film-film, bisik Reno, membuatku tersenyum kaku. Ketika mobil berhenti, aku hampir tidak bisa menutup mulutku. Di hadapanku berdiri sebuah rumah megah, lebih tepatnya sebuah Mannschaft. Gerbangnya tinggi, halaman depannya luas dengan taman terawat dan air mancur besar di tengah. Bangunannya bertingkat 3 dengan arsitektur modern elegan. Aku menggenggam tangan Nadia dan Reno erat-erat. Ingat, sopannya, bisikku. Seorang wanita paruh baya keluar dari pintu utama. Rambutnya disanggul rapi, bajunya elegan. Aku langsung tahu, dialah Bu Clara, Ibu Charles. Di belakangnya menyusul seorang pria dengan setelan jas rapi, wajah tegas dan berwibawa. Itulah Pak Herman, ayah Charles. Sampai juga kau di sini, Charles. Suara Pak Herman berat, penuh otoritas. Charles menunduk hormat. Ayah, Ibu. Aku merasa jantungku hampir copot. Aku lalu menunduk sopan. Selamat pagi, Pak, Bu. Perkenalkan, saya Cynthia. Tatapan Bu Clara turun naik meniliku, dari kepala hingga kaki. Senyumnya ramah, tapi matanya penuh perhitungan. Jadi ini istrimu? Katanya datar. Iya, Bu. Dan ini anak-anak kami, Nadia dan Reno. Anak-anak menyalami mereka dengan sopan. Bu Clara menepuk bahu Nadia singkat, tapi hampir tidak menoleh pada Reno. Aku bisa merasakan dinginnya penerimaan itu. Kami masuk ke dalam rumah. Interiornya mewah sekali. Lampu kristal, marmer mengkilap, lukisan besar di dinding. Aku merasa asing, seolah-olah aku hanyalah tamu tak diundang. Dari tangga besar turun seorang wanita muda, modis, cantik, dengan pakaian bermerek. Dialah Maya, adik Charles. Mas Charles, serunya riang,
langsung memeluk kakaknya. "Bagaimana kabarmu, Maya?" tanya Charles lembut. "Baik. Aku tidak percaya akhirnya Mas datang juga. Dan, ini istrinya." Maya menatapku, lalu tersenyum tipis. "Halo, kakak ipar." "Panggil saja aku Cynthia," jawabku sopan. Tatapannya sekilas meneliti pakaianku yang sederhana. Aku bisa merasakan, di balik senyum manis itu, ada nada meremehkan. Malam itu kami makan malam bersama. Meja panjang penuh dengan makanan mewah, steak, seafood, sup dengan nama asing yang bahkan belum pernah kudengar. Aku merasa kikuk menggunakan peralatan makan yang begitu banyak. Ada garpu, sendok, pisau, semuanya berbeda-beda ukuran. Sementara itu, Bu Clara makan dengan tenang, sesekali memandangku seolah menilai setiap gerakanku. "Apa pekerjaanmu, Cynthia?" tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. "Saya, ibu rumah tangga. Kadang saya juga membuat kue untuk dijual." Alis Bu Clara terangkat sedikit. "Kue?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Hanya usaha kecil-kecilan." Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya melanjutkan makannya. Tapi tatapannya sudah cukup membuatku merasa kecil. Pak Herman menatap Charles. "Kau sudah dewasa sekarang. Saatnya kembali ke jalan yang benar. Perusahaan membutuhkanmu." Charles meletakkan sendoknya. "Ayah, aku sudah memilih hidupku. Aku punya keluarga. Aku bahagia dengan cara kami sekarang." "Bahagia di rumah sempit itu? Dengan penghasilan pas-pasan?" Suara Pak Herman meninggi. "Kau pikir kau bisa membesarkan anak-anakmu dengan layak tanpa dukungan keluargamu?" Aku menunduk, wajahku panas. Kata-kata itu menusuk, seolah menyindir diriku. Charles meraih tanganku di bawah meja. "Ayah, jangan hina istriku. Dia adalah alasanku bisa bertahan selama ini." Ruangan menjadi hening. Aku bisa merasakan pertarungan yang baru saja dimulai. Beberapa hari berikutnya kami tinggal di rumah itu. Anak-anak mulai menikmati fasilitas. Nadia betah di perpustakaan besar, Reno sibuk bermain di kolam renang. Aku senang melihat mereka bahagia, tapi juga khawatir mereka akan terbiasa dengan kemewahan ini. Bu Clara sering mengajakku bicara, tapi sebagian besar kalimatnya bernada halus menusuk. "Kamu pasti kesulitan menyesuaikan diri, ya, Cynthia? Dunia ini bukan untuk semua orang." Aku hanya bisa tersenyum. Maya pun sering berkomentar sinis. "Kakak cantik, tapi kelihatan sekali bukan orang kota. Pantas Mas Charles betah." "Ya, soalnya kakak sederhana sekali." Aku tahu maksudnya bukan pujian. Hanya Charles yang tetap berdiri di sisiku, berusaha melindungiku dari semua tatapan meremehkan itu. Malam terakhir sebelum kami kembali ke Yogyakarta, aku duduk di balkon rumah besar itu. Lampu-lampu kota Jakarta berkilauan di kejauhan, indah tapi dingin. Charles duduk di sampingku. "Maafkan aku, Cynthia. Membawa kalian ke sini justru membuatmu merasa tidak nyaman." Aku menggeleng. Aku tidak menyesal ikut. Aku jadi tahu siapa keluargamu. Tapi Charles, dunia mereka dan dunia kita terlalu berbeda. Ia meraih tanganku. "Aku tidak akan membiarkan dunia mereka merenggutmu dariku." Aku menatap matanya. Kata-katanya tulus, tapi aku tahu pertarungan baru saja dimulai. Dan aku tidak yakin kami bisa selamanya lari. Setelah beberapa hari penuh ketegangan di rumah keluarga Charles, akhirnya kami kembali ke Yogyakarta. Aku seakan bisa bernapas lega begitu menginjakkan kaki di stasiun Tugu. Rumah sederhana kami di Kota Baru terasa jauh lebih hangat, meski dindingnya tidak semewah marmer Jakarta. Anak-anak berlari-lari kecil masuk rumah. Reno langsung mencari mainan mobil-mobilannya, sementara Nadia duduk di kamar sambil membuka buku catatannya. Aku berdiri di ruang tamu, menghirup aroma rumah kami yang khas. Sederhana, tapi penuh kenangan. Charles tersenyum padaku. "Lihat, rumah ini lebih nyamankan daripada istana itu." Aku mengangguk, tapi hatiku masih berat. "Tapi, Charles, mereka tidak akan diam. Aku bisa merasakannya." Suamiku terdiam. Ia tahu aku benar.
Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi datang. Stempel besar bertuliskan nama perusahaan keluarga Charles, Herman Group. Aku membacanya bersama Charles di ruang tamu. Surat itu isinya tegas. Charles diminta menghadiri rapat dewan direksi bulan depan. Jika ia tidak hadir, akan ada konsekuensi serius, termasuk penghapusan namanya dari daftar pewaris. Aku bisa merasakan Charles gelisah. Ayah tidak main-main kali ini, katanya lirih. Bukankah itu bagus? Tanyaku ragu. Kau tidak pernah ingin kembali, bukan? Kalau mereka menghapus namamu, kau bisa bebas. Charles menggeleng pelan. Tidak sesederhana itu, Cynthia. Aku masih punya tanggung jawab moral. Banyak orang bekerja di perusahaan itu. Dan kalau aku pergi begitu saja, aku takut mereka bilang aku pengecut. Aku menatapnya. Tapi bagaimana dengan kita? Dengan anak-anak? Aku tidak ingin mereka menyeretmu masuk lagi ke dunia itu. Charles menarik napas panjang. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Sejak surat itu datang, aku melihat perubahan pada Charles. Ia jadi sering melamun, jarang bercanda dengan Reno, dan lebih banyak diam ketika kami makan bersama. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku menegurnya. Kau berubah, Charles. Apa kau menyesal menikah denganku? Ia menatapku kaget. Astaga, tentu saja tidak. Jangan pernah berpikir begitu, Cynthia. Tapi aku melihatmu resah. Seolah-olah, dunia mereka lebih penting dariku. Charles memegang wajahku. Kau salah. Kau dan anak-anak adalah segalanya bagiku. Tapi aku hanya takut. Takut aku tidak bisa melindungi kalian dari mereka. Aku memeluknya erat, tapi di dalam hatiku, aku tahu luka itu sudah mulai terbuka. Kabar tentang siapa sebenarnya Charles perlahan menyebar di lingkungan kami. Entah siapa yang membocorkan, tapi tetangga mulai berbisik-bisik. Katanya suaminya Bu Cynthia itu anak konglomerat. Ya. Pantas saja, ganteng dan berwibawa. Lalu kenapa mereka tinggal di sini? Jangan-jangan hanya pura-pura sederhana. Bisikan itu menyakitkan. Aku biasa dipandang sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi kini tatapan mereka berubah. Antara iri, kagum, dan sinis. Suatu pagi, salah satu ibu-ibu menegurku di pasar. Wah, Bu Cynthia, kenapa masih jualan kue? Suami ibu kan kaya raya, katanya punya perusahaan besar. Aku tersenyum hambar. Ah, kabar itu berlebihan, Bu. Kami biasa saja. Tapi dalam hati aku marah. Kenapa orang-orang begitu mudah menilai? Ternyata bukan hanya surat yang dikirim keluarga Charles. Maya, adik iparku, tiba-tiba datang ke Yogyakarta. Ia muncul di depan rumah dengan mobil mewah, menarik perhatian semua tetangga. Aku ingin bicara denganmu, Kak Cynthia, katanya sambil melangkah masuk tanpa sungkan. Aku menyajikan teh, mencoba bersikap sopan. Ada apa, Maya? Ia menatapku tajam. Kak, aku tahu Mas Charles mencintaimu. Tapi kau harus sadar, dunia kami berbeda. Mas Charles dibutuhkan di perusahaan. Ayah sudah tua. Kalau Mas Charles terus membangkang, semuanya bisa hancur. Aku menahan napas. Dan kau ingin aku apa? Membujuknya kembali. Maya mengangkat alis. Itu pilihan yang bijak. Kau harus tahu, kalau kau menghalangi, kau akan jadi penghalang besar bagi keluarga kami. Dan percayalah, keluarga kami tidak pernah kalah. Kata-kata itu menusukku. Setelah ia pergi, aku duduk lama di ruang tamu, menahan air mata. Suatu malam, Nadia masuk ke kamarku. Bu, benar ya, ayah sebenarnya orang kaya? Aku terdiam. Kenapa kamu tanya begitu? Teman-teman di sekolah bilang begitu. Mereka bilang ayah punya banyak perusahaan. Aku bingung, Bu. Kalau benar, kenapa kita tinggal di rumah kecil ini? Aku menarik napas panjang. Nak, dengar ya. Ayahmu memang berasal dari keluarga kaya. Tapi ayah memilih hidup sederhana bersama kita, karena ia mencintai kita. Nadia menunduk. Aku bangga sama ayah. Tapi,
Aku takut, Bu. Kalau nanti ayah kembali ke sana, apa kita ditinggal? Aku memeluknya erat. Tidak. Sayang. Apapun yang terjadi, ayah tidak akan meninggalkan kita. Tapi hatiku sendiri ragu. Hari itu akhirnya datang. Charles pulang terlambat, wajahnya kusut. Aku mendekatinya, tapi ia malah menepis tanganku. Aku lelah. Cynthia, jangan tanya apa-apa, katanya ketus. Aku terdiam, tapi hatiku panas. Kau berubah sejak kembali dari Jakarta. Kau bahkan jarang tersenyum pada anak-anak. Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Charles berdiri, suaranya meninggi. Aku bingung. Cynthia, ayah memaksaku kembali, adikku mengancam, dan sekarang semua orang di sekitar kita memandang aneh. Apa kau pikir aku tidak tertekan? Air mataku jatuh. Lalu aku ini apa, Charles? Bebanmu juga? Ia terdiam, wajahnya menegang. Setelah beberapa saat, ia mendekat, memelukku. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya tidak tahu jalan keluarnya. Malam itu aku menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun pernikahan, aku merasa ada jarak yang nyata di antara kami. Beberapa hari kemudian, Charles mengajakku berjalan ke alun-alun Yogyakarta. Malam itu ramai dengan lampu-lampu dan pedagang kaki lima. Ia menggenggam tanganku. Cynthia, dengar aku. Apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau aku harus kembali ke perusahaan, itu hanya sementara. Aku ingin memastikan masa depan anak-anak aman. Aku menatapnya, air mata menggenang. Aku tidak butuh kemewahan, Charles. Aku hanya butuh kau tetap jadi dirimu yang dulu, pria sederhana yang penuh kasih. Ia tersenyum getir. Aku akan selalu jadi pria itu, untukmu. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu badai besar belum selesai. Bahkan mungkin, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, aku menatap langit Yogyakarta yang berbintang. Aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi sejak kebenaran tentang Charles terbuka. Kini aku bukan hanya istri seorang pria sederhana, tapi juga bagian dari dunia besar yang penuh intrik dan kekuasaan. Aku tidak tahu apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berjuang, demi suamiku, demi anak-anakku, demi keluarga kecil yang sudah kubangun dengan seluruh cinta dan pengorbananku. Hari itu, Charles pulang dengan wajah muram. Aku tahu sesuatu sudah diputuskan bahkan sebelum ia membuka mulutnya. Cynthia, katanya perlahan, aku harus ke Jakarta lagi. Minggu depan ada rapat penting. Ayah menuntut aku hadir, dan kalau aku tidak datang, mereka akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkanku. Aku menelan ludah. Berapa lama? Mungkin sebulan atau lebih. Aku tidak bisa memastikan. Rasanya jantungku diremas. 15 tahun kami hidup bersama hampir tanpa terpisah lama. Sekarang, tiba-tiba, ia akan meninggalkanku dan anak-anak. Aku janji, ini hanya sementara. Lanjutnya, seakan bisa membaca pikiranku. Aku akan kembali. Selalu kembali padamu. Aku tersenyum tipis, meski hatiku bergetar. Aku percaya padamu, Charles. Tapi, aku takut. Dunia mereka bisa saja mengubahmu. Charles meraih tanganku. Tidak ada yang bisa mengubah cintaku padamu. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Anak-anak ikut mengantar ke stasiun. Reno berusaha menahan tangis, sementara Nadia hanya menunduk, matanya basah. Ayah pasti pulang, kan? Tanya Reno dengan suara bergetar. Charles berjongkok, menatap mata anaknya. Ayah janji, nak. Ayah pulang, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku menahan air mata ketika kereta berangkat. Charles melambai, lalu menghilang di balik keramaian. Aku berdiri lama di peron, seakan sebagian jiwaku ikut terbawa pergi bersamanya. Hari-hari berikutnya terasa sepi.
Rumah kami yang biasanya riuh dengan suara tawa Charles kini sunyi. Aku mencoba sibuk dengan membuat kue, mengantar anak-anak ke sekolah, bahkan ikut kegiatan ibu-ibu kampung. Tapi setiap malam, ketika anak-anak sudah tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap kursi kosong tempat Charles biasa duduk. Telepon dari Charles datang setiap malam, tapi suaranya terdengar lelah. Hari ini rapat panjang sekali, katanya suatu kali. Aku hampir tidak punya waktu makan siang. Aku berusaha terdengar ceria. Tidak apa, yang penting kau jaga kesehatan. Tapi di balik kata-kataku, ada rasa khawatir yang terus menggerogoti. Tanpa Charles di sisiku, gosip semakin liar. Suaminya ke Jakarta ya? Jangan-jangan sudah lupa keluarga di sini. Atau mungkin dia sudah punya perempuan lain di sana. Aku mencoba tidak peduli, tapi bisikan itu menancap. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Bayangan Charles bergandengan dengan wanita lain, tertawa bahagia tanpa aku. Aku terbangun dengan peluh dingin, lalu menangis diam-diam agar anak-anak tidak mendengar. Suatu malam, Charles menelepon lebih lama dari biasanya. Aku baru pulang dari pertemuan dengan investor, katanya. Ayah ingin aku jadi direktur utama cabang baru. Semua orang menekanku agar menerima. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti jarum menusuk. Lalu, apa yang kau jawab? Aku belum jawab. Aku tidak mau mengambil keputusan tanpa bicara denganmu. Hatiku hangat mendengarnya. Meski jauh, ia masih memikirkan aku. Charles, kataku lirih, aku tidak ingin kehilanganmu. Jangan biarkan jabatan membuatmu lupa siapa dirimu. Aku janji, Cynthia. Aku mungkin ada di Jakarta, tapi hatiku selalu bersamamu. Suatu sore, ketika aku pulang dari pasar, aku menemukan sebuah amplop di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Kubuka perlahan, dan hatiku tercekat. Isinya foto Charles sedang makan malam dengan seorang wanita cantik di restoran mewah. Tanganku gemetar. Mataku berkaca-kaca. Aku tahu mungkin foto itu bisa saja jebakan, bisa saja hanya pertemuan bisnis. Tapi hatiku goyah. Aku simpan foto itu di laci, tidak berani menunjukkannya pada anak-anak. Malam itu, ketika Charles menelepon, aku berusaha tenang. Bagaimana kabar kalian? Tanyanya hangat. Baik, jawabku singkat. Aku ingin bertanya tentang foto itu, tapi lidahku keluh. Setelah telepon berakhir, aku menangis sejadi-jadinya. Beberapa hari kemudian, Nadia mendekatiku. Bu, ibu kenapa? Ibu kelihatan sedih terus. Aku terdiam. Ibu cuma rindu ayah, nak. Nadia menatapku serius. Ayah pasti pulang, Bu. Aku percaya. Jangan sedih. Kalau ibu sedih, aku juga ikut sedih. Aku memeluknya erat. Anak gadis kecilku mulai tumbuh dewasa, belajar menguatkan ibunya. Ternyata, Maya kembali datang ke Yogyakarta. Kali ini ia menemuiku di sebuah kafe. Kak, kau harus sadar, katanya langsung tanpa basa-basi. Mas Charles sudah semakin dalam di perusahaan. Cepat atau lambat, ia tidak akan bisa kembali ke hidup miskin ini. Aku menatapnya tajam. Miskin? Hidup kami penuh cinta, Maya. Itu lebih berharga dari semua hartamu. Maya tersenyum sinis. Cinta tidak bisa membayar biaya sekolah anak-anak. Tidak bisa membayar rumah sakit ketika mereka sakit. Aku menggertakkan gigi. Aku percaya pada suamiku. Ia akan memilih kami. Maya mengangkat bahu. Kita lihat saja. Minggu berikutnya, kurir mengantarkan sebuah paket. Isinya sepucuk surat dari Charles. Tulisan tangannya rapi, hangat, penuh kerinduan. Untuk istriku tercinta, Cynthia. Setiap malam aku menatap langit Jakarta dan membayangkan kau juga menatap langit yang sama di Yogyakarta. Jarak ini memang memisahkan tubuh kita, tapi tidak pernah bisa memisahkan hati kita. Aku tahu dunia di sekitarku mencoba menarikku kembali. Tapi setiap kali aku hampir goyah, aku mengingat matamu, senyummu, dan suara tawa anak-anak kita. Itu kekuatanku. Tunggu aku, Cynthia.
Aku akan pulang. Selalu pulang padamu. Aku menangis membaca surat itu. Foto di laci mungkin benar, mungkin salah, tapi aku memilih percaya pada isi surat ini. Hari-hari terus berlalu. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, tapi selalu ada yang hilang. Malam-malam terasa panjang. Aku sering duduk di teras, mendengarkan suara jangkrik, membayangkan Charles duduk di sampingku. Kadang aku merasa kuat, kadang aku merasa hancur. Aku sadar, cinta kami sedang diuji oleh waktu dan jarak. Dan aku tidak boleh menyerah. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Aku berdoa agar Charles tetap setia, agar keluarganya tidak berhasil memisahkan kami, agar anak-anakku tumbuh tanpa kehilangan kasih seorang ayah. Aku tahu badai belum reda. Tapi aku juga tahu, cintaku pada Charles tidak pernah goyah. Aku akan menunggunya, berapa lama pun, sampai ia kembali ke rumah kami, rumah kecil yang penuh cinta, yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh istana sebesar apapun. Malam itu, aku menerima telepon dari Charles. Suaranya terdengar berat, seperti sedang membawa beban besar di pundaknya. "Cynthia," katanya, "ayah sudah menetapkan. Minggu depan akan ada acara besar, semacam pengumuman resmi di hadapan media. Mereka ingin aku diperkenalkan sebagai penerus perusahaan." Aku terdiam. Rasanya jantungku berhenti berdetak. "Jadi, kau harus memilih sekarang." "Ya." Hanya satu kata itu yang keluar. Tapi cukup membuat seluruh tubuhku gemetar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Charles terus bergema di kepalaku. Jika ia menerima, berarti hidup kami akan berubah selamanya. Tidak ada lagi malam sederhana di teras rumah sambil minum teh. Tidak ada lagi canda dengan anak-anak di ruang tamu kecil. Aku takut kehilangan dia. Bukan kehilangan secara fisik, tapi kehilangan dirinya, pria sederhana yang selalu membuatku merasa cukup, yang membuatku yakin cinta lebih berharga dari segalanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berdoa lirih. "Ya Tuhan, jangan ambil Charles dariku." Keesokan paginya, Nadia menghampiriku. "Bu, aku dengar ayah akan jadi direktur besar." Aku menatapnya, terkejut. "Dari siapa kamu dengar?" "Teman sekolah. Katanya berita itu sudah di internet." Aku menghela napas panjang. Bahkan sebelum keputusan resmi diambil, dunia sudah tahu. "Ayah hanya sedang diuji. Nak," kataku akhirnya. "Apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya pada ayah." Reno yang mendengar percakapan itu langsung berkata, "Aku tidak mau ayah jadi direktur. Kalau ayah sibuk, nanti tidak bisa main bola lagi sama aku." Aku tersenyum pahit, lalu memeluk keduanya. "Apapun yang terjadi, ayah tetap ayah kalian. Dan kita tetap keluarga." 2 hari sebelum acara besar itu, Charles pulang ke Yogyakarta. Saat aku melihatnya turun dari taksi, hatiku melonjak bahagia, meski wajahnya terlihat sangat lelah. Begitu masuk rumah, ia langsung memelukku erat. "Tuhan, aku rindu sekali padamu, Cynthia." Aku membalas pelukannya, tapi di balik kerinduan itu ada pertanyaan besar yang mengganjal. "Charles, sudahkah kau memutuskan?" Ia terdiam lama. "Aku ingin mendengar pendapatmu lebih dulu." Hatiku bergetar. "Charles, aku tidak peduli jika kita harus hidup sederhana selamanya. Yang penting kita tetap bersama. Aku takut kehilanganmu kalau kau masuk ke dunia itu." Charles memejamkan mata, menahan emosi. "Aku juga takut, Cynthia. Tapi aku juga merasa bersalah pada ayah. Selama ini aku lari dari tanggung jawab. Perusahaan itu bukan hanya tentang kekayaan, tapi juga ribuan karyawan yang menggantungkan hidup mereka." Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti dilema yang dihadapinya. Keesokan harinya, Maya dan Bu Clara datang ke rumah kami. Kehadiran mereka membuat suasana semakin panas. "Charles," kata Bu Clara tegas, "ini saatnya kau kembali ke tempatmu. Jangan biarkan perempuan ini," ia menoleh sekilas padaku dengan tatapan tajam, "menghalangimu." Aku menggenggam tangan Charles, tapi Maya langsung menimpali. "Kak,
Keluarga itu penting. Jangan biarkan cintamu membutakan tanggung jawabmu. Aku tidak tahan lagi. Bu, Maya, selama ini kalian melihat Charles hanya sebagai pewaris. Tapi aku melihat dia sebagai suami dan ayah. Dia bukan mesin uang, dia manusia. Dan manusia butuh bahagia. Ruangan menjadi hening. Bu Clara menatapku dengan mata berkilat. Tapi Charles berdiri dan berkata lantang, "Cukup. Aku sudah dewasa. Aku bisa menentukan jalan hidupku sendiri." Hari pengumuman itu tiba. Charles mengajakku ikut ke Jakarta bersama anak-anak. Aku ragu, tapi ia berkata, "Aku ingin kau ada di sampingku, apapun yang terjadi." Gedung tempat acara berlangsung sangat mewah. Puluhan wartawan memenuhi aula besar. Aku duduk di deretan kursi tamu, memegang tangan anak-anak erat-erat. Di panggung, Pak Herman berdiri, wajahnya berwibawa. Hari ini, saya dengan bangga memperkenalkan penerus keluarga kami, putra saya, Charles Herman. Sorak-sorai terdengar. Lampu kamera berkilatan. Semua mata tertuju pada Charles yang melangkah ke podium. Hatiku berdegup kencang. Inilah saatnya. Charles berdiri di depan mikrofon. Suasana hening menunggu kata-katanya. Aku berterima kasih pada ayah dan ibu atas kepercayaan ini. Ia memulai. Tapi aku juga ingin jujur pada semua orang. Aku menahan napas. 15 tahun terakhir, aku hidup jauh dari kemewahan. Aku memilih hidup sederhana bersama istriku, Cynthia, dan 2 anak kami. Itu adalah masa-masa terindah dalam hidupku. Mereka adalah alasanku untuk bangun setiap pagi, untuk bekerja keras, untuk tetap percaya pada cinta. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara wartawan. Jika aku menerima posisi ini, aku tidak akan pernah mengorbankan keluargaku. Aku hanya mau memimpin perusahaan jika mereka menerimaku apa adanya, sebagai suami dan ayah, bukan sekadar pewaris. Pak Herman tampak terkejut, Bu Clara terdiam, Maya menatap tidak percaya. Charles melanjutkan, suaranya tegas, "Jika itu tidak bisa diterima, maka aku memilih tetap bersama keluargaku. Karena tanpa mereka, semua harta ini tidak berarti apa-apa." Sorak-sorai meledak. Wartawan sibuk menulis, kamera berkilatan. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis haru. Setelah acara usai, suasana keluarga sempat tegang. Pak Herman menatap Charles lama sekali, lalu berkata, "Kau keras kepala, persis seperti ibumu dulu. Tapi, mungkin itu yang dibutuhkan perusahaan ini." Aku terbelalak. Untuk pertama kalinya, aku melihat secercah pengakuan di mata mertuaku. Bu Clara hanya mendesah, lalu menoleh padaku. "Kau beruntung punya suami seperti dia. Jangan pernah sia-siakan." Aku hanya bisa mengangguk, masih tak percaya. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke Yogyakarta. Rumah kecil kami terasa lebih hangat dari sebelumnya. Anak-anak berlarian gembira, aku menyiapkan makan malam sederhana, dan Charles duduk di kursi favoritnya dengan senyum lebar. "Akhirnya selesai," katanya lega. "Aku akan bolak-balik Yogyakarta untuk sementara. Tapi aku janji, rumah kita tetap di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian." Aku menatapnya penuh cinta. "Aku percaya padamu, Charles. Kita sudah melalui badai. Sekarang saatnya kita bangkit bersama." Malam itu, aku duduk di teras bersama Charles. Bintang-bintang bertebaran di langit Yogyakarta. 15 tahun lalu, aku menikah dengan pria sederhana yang kucintai, kataku lirih. Dan sekarang, meski aku tahu siapa dirimu sebenarnya, aku sadar satu hal, kau tetap pria yang sama bagiku. Charles meraih tanganku, menggenggam erat. "Dan kau tetap alasanku untuk hidup, Cynthia. Dunia boleh berubah, tapi cintaku padamu tidak akan pernah berubah." Aku tersenyum. Air mata bahagia mengalir. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tenang. Kami tidak menyerah. Kami memilih bangkit bersama. Dan itu membuat semua perjuangan kami tidak sia-sia.